Katanya penjara super canggih dan tidak bisa dibobol. Ternyata bikin heboh, 6 tahanan Palestina sukses kabur dari penjara Israel. Para penjaga penjara sampai panik melihat aksi ini. Seperti di film-film, para tahanan yang melarikan diri melewati terowongan yang digali di bawah wastafel. Petugas berpatroli di penjara Gilboa, Israel usai kaburnya 6 narapidana Palestina. Seperti di film-film, mereka melarikan diri dengan cara yang tidak terduga, sehingga hal itu bikin heboh Israel yang pernah mengklaim jika penjaranya tidak dapat dibobol. Pejabat Israel mengatakan perburuan akan dilakukan besar-besaran terhadap kelompok narapidana tersebut. Peringatan dibunyikan sekitar pukul 3 waktu setempat, kata layanan penjara Israel dalam sebuah pernyataan dilansir dari AP. Penduduk setempat melihat sosok mencurigakan di daerah sekitar penjara Gilboa, ungkapnya. Namun hingga kini ke-6 orang Palestina tersebut sudah bebas kabur dan tidak ditemukan berada di mana. Mereka mengonfirmasi bahwa salah satu yang kabur adalah Zakaria Zubaidi, mantan kepala Al-Brigade Martir Al-Aqsa yang berkuasa di tepi barat. Pasukan pertahanan Israel mengaku telah memasang beberapa barikade di tepi barat dalam upaya menghentikan pelarian ke-6 narapidana ke arah Yordania. Layanan penjara Israel sedang bersiap untuk mengevakuasi narapidana yang tersisa yang jumlahnya berkisar ratusan. Nantinya para pidana ini akan dipisah dalam upaya menginvestigasi bagaimana pelarian ke-6 narapidana itu dapat terjadi dan berhasil melewati penjara super ketat yang dibangun oleh Zionis ini. Ketika penangkapan Israel di tengah malam menghantui remaja Palestina, Yosef Meseh sedang tidur pulas di ranjang susun ketika pasukan Israel menyerbu rumahnya pada pukul 3 pagi. Selang beberapa detik, pemuda Palestina berusia 15 tahun itu mengatakan ia terbaring di lantai setelah tentara memukulnya hingga meneriakkan hinaan. Seorang tentara memukul dada ibunya dengan senapan dan menguncinya di kamar tidur. Sang ibu pun berteriak memanggil putra-putranya. Yosef dan saudara laki-lakinya yang berusia 16 tahun, diseret keluar dari rumah mereka di kamp pengungsi Balata di tepi barat bagian utara. Yosef mengenakan kaos tanpa lengan, memiliki penglihatan yang buruk tanpa kacamata. Saya tidak bisa melupakan malam itu, kata Yosef kepada The Associated Press dari ruang tamunya, dihiasi dengan foto-foto saudara laki-lakinya itu diketahui masih dalam tahanan. Saat saya tidur, saya masih mendengar suara tembakan dan teriakan. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel, Hamuket, militer Israel menangkap dan menginterogasi ratusan remaja Palestina sepanjang 2022 di tepi barat yang diduduki. Penangkapan terjadi tanpa pernah mengeluarkan surat panggilan atau memberitahu keluarga mereka. Tuduhan terhadap mereka yang ditangkap berkisar dari berada di Israel tanpa izin hingga melempar batu atau bom molotov. Beberapa remaja mengatakan mereka ditangkap untuk mendapatkan informasi tentang tetangga atau anggota keluarga. Dalam sebagian besar penangkapan anak di bawah umur yang direncanakan sebelumnya oleh militer tahun lalu, anak-anak diambil dari rumah mereka di tengah malam, kata Hamuket. Setelah ditarik dari tempat tidur, anak-anak berusia 14 tahun diinterogasi dalam keadaan kurang tidur dan bingung. Air, makanan, dan akses ke toilet sering ditahan. Yosef mengatakan tentara memukulinya ketika dia minta buang air selama 7 jam perjalanan ke pusat penahanan. Tentara Israel berpendapat bahwa mereka memiliki wewenang hukum untuk menangkap anak di bawah umur atas kebijakannya sendiri selama penggerebekan larut malam. Pengacara dan advokat mengatakan taktik itu bertentangan dengan janji hukum Israel untuk mengingatkan orang tua tentang dugaan pelanggaran anak-anak mereka.
2 tahun yang lalu, Hamoket mengajukan petisi ke Mahkamah Agung yang memuat militer untuk terlebih dahulu memanggil orang tua Palestina berkaitan dengan anak-anak mereka yang dituduh ada sedikit kemajuan yang dilakukan Israel, namun kemajuan itu berumur pendek. Tahun lalu, militer Israel menangkap ratusan warga Palestina di tepi barat berusia 12-17 tahun dalam penangkapan larut malam. Para aktivis HAM mengatakan mereka yakin taktik semacam itu dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan. Fakta bahwa militer tidak melakukan upaya untuk mengurangi penangkapan malam yang traumatis ini menunjukkan kepada kami bahwa trauma adalah bagian dari intinya, kata Direktur Hamoket Jessica Montel, seperti dikutip kantor berita Associated Press. Intimidasi dan teror terhadap masyarakat tampaknya merupakan bagian dari kebijakan. Menurut angka yang dilaporkan ke Mahkamah Agung, tentara memanggil orang tua Palestina untuk menanyai anak-anak mereka hanya beberapa kali pada 2021. Tahun lalu tidak ada satu keluarga pun yang menerima panggilan dalam hampir 300 kasus yang dilacak Hamoket di tepi barat. Pelanggaran kecil dan kasus ketika anak-anak dibebaskan tanpa dakwaan seperti yang terjadi pada Yosef tidak terkecuali. Hamoket mengatakan jumlahnya tidak lengkap karena diyakini sejumlah kasus serupa tidak pernah dilaporkan. Mereka tidak menerapkan prosedur yang mereka buat sendiri, kata Direktur Program Akuntabilitas Pertahanan untuk Anak Internasional di wilayah Palestina, Ayat Abu Ektais. Pembukulan dan penganiayaan terhadap anak-anak selama penangkapan malam benar-benar menjadi perhatian kami, ujarnya menambahkan.